Perut bumi memang menyimpan banyak misteri. Manusia pun kerap dikejutkan oleh berbagai penemuan tak terduga yang sudah tersimpan di bawah bumi sejak lama. Ada yang memang ditemukan secara sengaja, namun seringkali hal-hal tak terduga itu ditemukan orang secara tidak sengaja. Pemirsa, inilah misteri dari perut bumi, kemunculannya jadi sensasi, pastinya versi on the spot. Bukan kentang, petani Ukraina malah panen bom. Konflik Rusia dengan Ukraina tak kunjung mereda. Korban jiwa dan kerugian material pun terus berjatuhan. Tak hanya peluru yang diluncurkan dari senapan atau pesawat saja, kedua pihak yang bertikai juga kerap menggunakan ranjau darat atau bahan peledak yang ditanam dalam tanah. Inilah yang mengerikan, karena jika terinjak warga sipil pastinya mematikan. Seperti pada akhir September lalu, para petani di desa Kamyanka, Ukraina Timur, saat hendak memanen kentang di ladang mereka, justru malah menemukan ranjau dari dalam tanah ladang. Tak cuma di ladang, beberapa warga juga mengaku menemukan 10 hingga 15 buah ranjau di area rumah mereka. Menurut klaim pihak Ukraina, ranjau bertebaran di sekitar 27% wilayah mereka. Pihak berwenang Ukraina juga mengaku telah membersihkan lebih dari 620 km persegi tanah yang dipenuhi ranjau dan bahan peledak. Kuburan massal misterius di Ukraina. Perang antara Rusia dengan Ukraina juga menguak fakta mengerikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi bahwa pihak mereka sudah menemukan 2 tempat yang dijadikan sebagai kuburan massal di kota timur laut Iziumi. Dari 2 tempat tersebut ditemukan ratusan jasad. Yang terbaru, akhir September lalu, setelah pendudukan Rusia selama berbulan-bulan lamanya, pihak Ukraina kembali menemukan tempat kuburan massal di daerah hutan Izium. Dari dalamnya ditemukan 436 jenazah. Setelah ditelusuri dan dikaji, mayoritas jenazah ini diduga meninggal akibat mengalami kekerasan dan penyiksaan. Sejauh ini, kubu Rusia belum memberikan tanggapannya mengenai penemuan 2 kuburan massal tersebut. Artefak berharga di proyek jalur MRT fase 2A. Jejak peninggalan masa kolonial Belanda memang masih menghiasi berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Jakarta. Baru-baru ini, saat pembangunan rute MRT fase 2A Tamrin Kota, para pekerja menemukan jembatan kuno Glodok dan jalur air terakota era Batavia peninggalan abad ke-18. Ditemukan juga benda-benda kuno lainnya seperti pecahan keramik dari Cina. PT MRT sudah menyatakan bakal melestarikan temuan benda-benda budaya tersebut. Mereka juga akan membelokkan tunnel jalur kereta agar tidak merusak sisa-sisa tembok tua Batavia atau dikenal dengan sebutan pintu besar tersebut. Kota bawah tanah kuno terbesar ada di Turki. Penemuan lebih menghebohkan terjadi di Turki. Bagaimana tidak, para arkeolog di sana berhasil menemukan sebuah kota bawah tanah yang sangat luas, bahkan digadang sebagai yang terbesar di dunia. Meski baru menggali sekitar 3%, tapi para arkeolog sudah menemukan banyak ruangan, terowongan, lorong tersembunyi, dan juga berbagai artefak lainnya setiap harinya. Penemuan mencengangkan ini berlokasi di distrik Midyat, Mardin, suatu kawasan yang kaya akan sejarah dan budaya, serta dilindungi sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota bawah tanah yang disebut Meshed atau kota gua ini ditemukan secara tidak sengaja saat pembersihan dan pelestarian jalan-jalan dan rumah-rumah bersejarah di Midyat. Hingga saat ini, para arkeolog telah menemukan setidaknya 49 kamar, termasuk tempat ibadah, sumur air, silo untuk penyimpanan, dan juga banyak koridor dan terowongan. Penemuan sebanyak ini, menurut para arkeolog, baru sekitar 3%-nya aja nih pemirsa. Penemuan peti mumi berusia 2000 tahun. Mesir bisa dibilang menjadi gudangnya penemuan benda-benda masa lalu. Tanah di negeri ini seolah tak pernah kehabisan benda-benda dari masa ribuan tahun lalu.
Dan baru-baru ini, arkeolog kembali menemukan benda langka, yakni sebuah sarkofagus atau tempat menyimpan mumi yang terbuat dari batu granit hitam yang disebut-sebut sebagai yang terbesar yang pernah ditemukan di Alexandria, Mesir. Tapi apa yang ada di dalamnya masih menjadi misteri. Peti mati setinggi 1,8 meter tersebut ditemukan terkubur sekitar 5 meter di bawah tanah, bersama dengan patung kepala seorang pria yang wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun hingga kini, sarkofagus berusia 2000 tahun tersebut belum dibuka. Nah pemirsa, jika tempat di bawah tanah biasanya identik sebagai tempat yang gelap, pengap, dan menyeramkan, di negara-negara ini, tempat-tempat seperti itu justru bikin memukau. Di Denmark, terdapat sebuah gua batu tetes yang setiap tahunnya disulap menjadi ruang seni bawah tanah yang indah. Dikenal dengan nama Cisternene, seorang seniman kelahiran Jepang bernama Chiharu Shiota berhasil mengubah ruang gelap Cisternene menjadi tempat pameran multiple realities. Chiharu Shiota merangkul potensi sensual ruang dan mengubah Cisternene menjadi pemandangan seperti mimpi. Shiota memang dikenal karena instalasi benang skala besar yang menyerupai laba-laba, serta mengubah museum dan galeri dengan sensasi labirin. Wah, luar biasa indah ya pemirsa. Umumnya, stasiun kereta bawah tanah terlihat biasa saja, tapi tidak dengan stasiun yang ada di kota Stockholm, Swedia. Di kota ini, para seniman berhasil menyulap subway bawah tanah seakan menjadi surga bagi para pengunjung. Hal ini tentu membuat pengunjung merasa sangat nyaman saat menunggu kereta. Bahkan mungkin akan betah berlama-lama di sini untuk mengabadikan setiap sudut cantik di stasiun ini. Bahkan stasiun ini dianggap sebagai stasiun bawah tanah paling indah di Eropa. Sejauh ini, sudah sekitar 90 dari 100 stasiun kereta bawah tanah di Swedia telah diubah menjadi stasiun yang memesona oleh lebih dari 150 seniman dan telah dilakukan selama 55 tahun terakhir. Restoran di bawah laut, bukan Krusty Krab milik tuang krab ya. Restoran ini diberi nama Under yang dalam bahasa Norwegia berarti keajaiban. Bangunan restoran ini dibuat menyerupai batu besar yang muncul dari dalam laut. Restoran setinggi 34 meter ini sengaja didesain untuk menyatu dengan lingkungan laut. Permukaan betonnya pun sengaja dibuat kasar agar terlihat seperti terumbu karang. Yap, inilah restoran bawah laut terbesar di dunia. Restoran ini dilengkapi dengan jendela-jendela yang besar sehingga pengunjung dapat dimanjakan dengan pemandangan bawah laut nan indah. Dengan segala kelebihannya, tak heran kalau menu di sini terbilang mahal, yakni di kisaran 376 euro atau sekitar 5,6 juta rupiah. Pemirsa, kebayang nggak sih kalau taman bermain ada di bawah tanah? Di Salina Turda, Rumania, terdapat sebuah taman bermain yang akan memberikan sensasi berbeda karena dibangun di tempat yang dulunya merupakan tambang garam tua alias di bawah tanah. Selain taman hiburan, di tempat ini juga terdapat danau buatan yang memiliki pemandangan menakjubkan lengkap dengan perahu yang disiapkan agar pengunjung bisa berkeliling danau. Kian lengkap karena di sini juga ada berbagai macam wahana seperti lapangan mini golf, meja biliar, meja pingpong, lapangan bola tangan, dan arena bowling. Dan yang menjadi favorit para pengunjung adalah kinciria setinggi 20 meter dengan pemandangan yang benar-benar anti-mainstream. Gimana pemirsa? Keren ya?